Sebenarnya vibes mobil ini tuh mengingatkan gue sama 70 series, versi lebih kecil aja. Keren banget sih. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, masih di IMS 2024. Lebih tepatnya, gue lagi main di booth-nya Toyota nih. Dan di sebelah gue ada Hilux Rangga. Personally, menurut gue mobil ini tuh clever banget, pinter banget, karena ini adalah sebuah modular platform dari Toyota. Jadi mobil ini tuh bisa jadiin mobil bak, bisa dijadiin juga mobil box, dan macam-macam fungsinya. Sebenarnya Setir Kanan juga udah sempat nge-review ketika dia masih menjadi konsep, namanya IMV Zero. Nah, itu ada videonya, bisa nonton di atas sini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, langsung aja kita ngebahas dari segi eksterior bagian depannya. Nggak bisa dipungkiri, memang mobil ini tuh desainnya boxy banget ya, bener-bener ngotak banget. Memang dia terinfluence oleh ancestornya, bisa dibilang. Kalau zaman dulu Sobat Setir ingat ada Kijang. Nah, Kijang itu kan menjadi salah satu model platform pertama di Indonesia dari Toyota yang bener-bener bisa dijadiin apa aja. Bisa jadi mobil box, bisa jadi mobil bak, bisa dijadiin angkot bahkan. Jadi ya emang bener-bener multifungsi banget gitu. Dan zaman dulunya emang desainnya tuh kotak-kotak, boxy-boxy. Nah, ini tuh kayak ngebawa Rangga atau Kijang menjadi jauh lebih modern. Yang dimana menurut gua vibes-nya jadi utilitarian banget. Bener-bener bisa dijadiin apa aja gitu, keren banget. Kalau kita lihat dari depan emang dia full, sampai ke bawah tuh full plastik semua. Karena ya memang tentunya durability lah ya. Dan lampunya juga bener-bener kotak gitu ya. Dan ini full halogen, jadi belum pakai teknologi LED. Yang dimana menjadikan jadi lebih murah cost-nya untuk penggantiannya dan servisnya juga. Yang dimana menurut gue itu clever banget gitu. Di sini di tengah-tengah ada logo Toyota gede banget. Sebenarnya desainnya ngingetin gue sama Land Cruiser zaman dulu ya. Yang makin kenceng lagi kesan si utilitariannya. Di sini bolong-bolong desainnya. Dan kalau kita lihat di sini ada intercooler dan bumpernya tuh gede sampai ke bawah dan full plastik. Nah, kalau kita lihat di atas, kap mesinnya juga dia ada cekukan-cekukan kayak gini ya, yang bikin dia kelihatan berotot banget. Sebenarnya vibes mobil ini tuh mengingatkan gue sama 70 series, versi lebih kecil aja. Keren banget sih. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian samping, yuk. Let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Nah, kalau kita bergeser ke samping, tentunya kita bisa lihat nih kalau mobil ini tuh sebenarnya kebelah dua. Jadi ini tuh kepalanya ya, atau cabinnya, dan di bagian belakang tuh si modularnya. Jadi kita tuh bisa beli sasis doang atau dalam keadaan bak yang kayak display unit ini gitu. Kepalanya atau cabinnya bener-bener boxy banget, bisa dilihat dari tarikan-tarikan garis di bagian depannya tuh. Ini garis, kokoh banget, pintunya juga garis semua. Keren banget sih. Di sini ada lampu sen samping. Ini ada dua buah kotak yang gue nggak tahu sebenarnya fungsinya apa. Tapi keren banget. Kesannya seolah-olah kayak dia tuh ready dipasang snorkel gitu ya ke atas ya. Keren banget sih. Terus di sini juga masih ngikut sama bumper depan, plastik-plastik. Untuk velg pakai velg kaleng, berukuran ring 14. Ini tuh pakai bannya Michelin XCD2. Ukurannya 205 75 ring 14. Velg kalengnya juga hitam aja gitu ya, simple, keren banget. Terus kalau kita geser lagi, spionnya mengingatkan kita sama desainnya Hilux ya. Mau gimana, emang ini basicnya Hilux juga sih sebenarnya. Jadi desain spionnya tuh spion Hilux gitu. Dan di sini ada antena. Antena ini bikin, ya itu gue bilang, keren banget. Kayak apa ya, seolah-olah di kepala gue jadi kayak mobil semi siap dijadiin adventure gitu ya. Ya walaupun memang ini fungsinya bukan untuk itu sebenarnya. Terus kalau kita lihat, di sini ada tulisan Hilux Rangga. Pintunya banyak guratan-guratan gini, garis-garis. Dan dia tuh nggak ada gagang pintu di sini, melainkan gagang pintunya di samping sini. Jadi sebenarnya dia punya desain tuh simple gitu. Simple tapi garisnya tuh keren-keren. Gue nggak ngerti kenapa gue suka banget sama mobil ini. Wow. Nah, sama juga ke bagian belakang. Kalau kita lihat, dia velgnya juga velg kaleng. Dan ini tuh tipe yang baknya opennya 3-way. Jadi dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri.
Ngebahas masalah dimensi, mobil ini memiliki panjang di 4.695 mm dan untuk lebarnya di 1.785 mm dan tingginya di 1.740 mm. Wheelbase-nya sendiri itu di 2.750 mm. Oke, sekarang kita move ke belakang, kita intip bagian belakang yuk. Loh, tiba-tiba jadi mobil box. Jadi sebenarnya Toyota tuh ngedisplay 2 unit. Ada yang modelnya bak kayak yang di depan dan ada modelnya box kayak yang di belakang ini. Kenapa kita pindah ke sini? Karena sederhana aja. Yang di sana itu posisi baknya lagi kebuka. Jadi nutupin bagian bawah untuk lampu-lampunya dan itu diikat. Jadi kita nggak bisa buka sobat setir. Kalau yang ini bisa dilihat. Tapi sebenarnya kurang lebih belakangnya sama aja karena memang kan balik lagi fungsinya tuh dijadiin apa gitu. Cuman kalau yang kita dapat yang sederhananya, maksudnya yang ada di mobil yang sama-sama ada itu adalah lampunya. Dan lampunya juga sama nih. Cuman kotak doang, di sini plat nomor dan di sini lampu kotak lagi. Lampu kotak ini mungkin sobat setir nih kayak ingat sama Kijang-Kijang zaman dulu. Yes, karena memang desainnya tuh ya sama, sederhana. Ini tuh lampu klasik aja gitu. Di ujungnya tuh ada lampu sen, di tengahnya lampu rem dan di ujung dalamnya itu ada lampu mundur. Bener-bener apa ya? Kalau mobil ini dipakai kerja dan sampai kenapa-napa, replacementnya itu pasti murah. Dan juga tentunya mudah, dia full halogen juga soalnya. Jadi ya, kalau menurut gue sih yang kayak gini-gini nih, yang justru ngebawa vibes utilitarian-nya dari si Ngerangga ini gitu. Keren banget ya. Oke, kalau gitu kita move lagi ke depan, kita intip bagian mesinnya. Let's go. Nah sobat setir, untuk Hilux Rangga ini dia tuh tersedia 2 opsi mesin. Ada mesin turbo diesel dan juga ada bensin. Mesin bensinnya itu pakai mesinnya Toyota 1TR 2000 cc inline 4 yang menghasilkan tenaga di 139 HP dan 183 Nm. Dan satu lagi itu opsi mesinnya 2GD. Nah ini favoritnya masyarakat Indonesia nih. Menghasilkan tenaga di 150 HP dan torsinya di 343 Nm gitu. Jadi kalau ngeliat dari mesinnya, seharusnya ketersediaan spare part-nya tuh udah banyak banget dan pastinya menjamur di Indonesia, terutama 2GD ya, karena emang kan orang Indonesia seneng banget nih modifikasi mesin 2GD gitu. Jadi ini sebenarnya diam-diam sleeper nih, alias bisa nih kali ya dimainin aneh-aneh gitu ya, seru banget. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita intip bagian dalamnya. Let's go. Oh, gokil. Apa ya, bahasanya tuh semakin simple mobil ini, semakin utilitarian vibes dari mobil ini, semakin cinta gue. Gokil. Kayak nutup pintu yang bener-bener kasar kayak gini. Wow, ini tuh ngasih kesan apa ya, kayak gue tuh siap lo abuse gitu. Dalam artian, gue siap kerja keras. Mobilnya tuh ngasih kesan seperti itu seolah-olah. Justru kalau misalkan lo nutup pintunya, kayak mobil-mobil, let's say kayak Hilux gitu ya, misalkan apalagi yang GR gitu, gitu. Menurut gue kayak, kurang siap untuk bekerja keras, karena kan memang Hilux GR kan fokusnya untuk comfortnya ya. Kalau ini bener-bener base model, ya emang harus gitu nutup pintunya. Oke, gue mau ngebahas dari desain dashboardnya dulu. Desain dashboardnya itu senada dengan desain eksteriornya. Dia boxy-boxy, dia ngotak-ngotak, tadikan garisnya yang patah-patah gitu, dan ini semua hard plastik. Kenapa hard plastik? Ya balik lagi, tentunya untuk durabilitas yang jauh lebih baik gitu. Di sini ada ventilasi AC juga. Untuk head unitnya single din, nice banget, nice to have banget, karena untuk sebuah mobil base model kayak gini punya audio tuh ya udah oke banget gitu. Terus dia juga punya speaker tuh posisinya tuh di atas ya, bukan di pintu ya, tuh, di dashboard gitu. Terus ya nggak neko-neko aja. Di sini ada penyimpanan terbuka, di sini juga ada penyimpanan terbuka, di sini ada gede banget Toyota gitu ya. Di tengah-tengah ada hazard, terus di sini ada untuk AC nih sobat setir. Terus kalau kita geser ke instrumen clusternya, dia nggak punya RPM, jadi cuman speedometer doang, dia nggak ada tachometernya gitu. Jadi cuma ngasih tahu informasi kecepatan kita berapa, bensin kita berapa, sama tentunya trip kita ya. Nah di bagian kiri itu terdapat tulisan Toyota Hilux bulat gede gitu. Setirnya juga simple banget.
kosongan, tengah cuma buat klakson doang. Di sini nggak ada buttons apa-apa, balik lagi simple. Terus di sini ada 2 buah cup holder. Terus ya udah transmisi 5-speed manual. Nah, joknya itu dia nyambung nih. Bisa dibilang modelnya kayak bench seat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau bertiga di sini ya bisa-bisa aja. Cuman yang tengah duduknya harus rada miring gitu. Tapi ya nyamannya berdua. Karena memang juga disediakan seat beltnya cuma 2 untuk driver dan penumpang di bagian kiri. Dan seat beltnya udah 3 titik juga gitu. Jadi untuk safety-nya tentunya ya masih dapat. Rem tangan otot ada di sini. Dan joknya ya simple banget gitu. Menurut gue sih compare ke jok-jok model bench seat kayak gini di pickup-pickup, ini bisa dibilang nyaman. Untuk yang kita dudukin itu juga tebel. Dan door trimnya simple, plastik. Aduh, gue seneng banget sih ini mobil kayak gini nih. Gokil. Dan ngebuka jendelanya itu nggak pakai pencetan, masih pakai otot, engkol. Nah, sebenarnya ya itu balik lagi utilitarian itu ya. Dengan dia modelnya di engkol gini, itu jadi punya kelebihan gitu sobat setir. Pertama, maintenance-nya pastinya sangat-sangat murah. Kedua, kalaupun sampai rusak, kita sebenarnya bisa bongkar sendiri karena emang dia sistem mekanikalnya sederhana banget gitu. Ya memang cocok banget untuk mobil ya seperti ini, mobil kerja gitu. Oke sobat setir, untuk variannya kayak yang tadi gue bilang, mobil ini itu memiliki berbagai macam. Jadi kita tuh bisa order macam-macam. Lo mau mesen yang cuman sasis only bisa, atau lo mau mesen yang bak bisa, lo mau mesen bak yang opennya 3-way atau 1-way itu juga bisa. Atau bahkan kalau mau dikaroseriin langsung sama Toyota itu juga bisa. Jadi variannya ya macam-macam. Dan untuk warnanya sekarang sih belum dikasih tahu ya sama Toyota ya. Untuk warnanya ada apa aja. Cuman menurut gue ya putih ini tuh udah keren banget lah. Gitu sobat setir. Dan untuk harganya sendiri juga harganya Toyota belum ngasih harga resminya, tapi sih estimasinya di atas 200 jutaan gitu. Balik lagi lah, tergantung kita mau ngambil varian yang seperti apa. Gua personally gue suka banget karena mobil ini tuh balik lagi ngasih vibes utilitarian, ngasih vibes multi platform modularnya itu keren banget. Putih, kotak, bak kayak gini bener-bener ngingetin gue sama 70 series Land Cruiser. Gua suka banget. Jadi ya memang mobil ini juga cocok banget sih buat sobat setir semua yang punya usaha, misalkan butuh mobil buat ngangkut-ngangkut barang atau punya usaha mobil box dan segala macam untuk kerja-kerja, mobil ini cocok banget gitu. Kalau gue sih harapannya ya semoga ketika nanti sudah resmi launching dan sudah siap dijual, mobil ini adalah yang modifikasi gitu ya, pasangin gardan depan, pasangin transfer case, bener-bener vibe 70 series Australian-nya tuh berasa banget gitu di mobil ini. Gue nggak sabar sih mobil ini siap dijual. Gue suka banget mobil ini. Oke sobat setir, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Halo. Loh.